KPK terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Hari ini KPK memeriksa Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rahmidiani sebagai saksi untuk tersangka Ratu Atut Khosia. Kita bergabung bersama rekan kami, Bayu Priyodanto dari Gedung KPK Jakarta. Bayu, apa kaitannya antara Wali Kota Tangerang Selatan dengan Gubernur Banten dalam dugaan korupsi alat kesehatan? Ya Robert, kami belum mendapatkan informasi apa sebetulnya keterkaitan antara Wali Kota Tangerang Selatan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten, karena KPK sendiri mengakui masih mendalami keterkaitan di dua wilayah tersebut. Namun yang pasti dua wilayah tersebut, adik dari Gubernur Banten Ratu Atut Khosia sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Tubagus Hariwardana, di mana diduga dua wilayah tersebut, baik Provinsi Banten maupun Kota Tangerang Selatan, merupakan dimenangkan oleh perusahaan pemenang tender yang sama, yakni PT Mikindo Adiguna Pratama, yang nilai proyeknya hampir sekitar 40 miliar rupiah. Ada beberapa modus yang sama, baik di dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Kota Tangerang Selatan maupun di Provinsi Banten, di mana penggelembungan harga sudah dilakukan pada saat panitia melakukan harga perkiraan sendiri, dan barang yang diadakan itu harganya juga jauh dari seharusnya. Ini juga terkonfirmasi dari sejumlah barang yang terbukti sudah rusak. Bahkan tim liputan Metro TV juga pernah melakukan penelusuran. Ada beberapa alat-alat di rumah sakit umum daerah di Provinsi Banten yang memang alat-alatnya sudah tidak layak, bahkan sudah tidak terpakai. Praktek dugaan korupsi saat ini memang tengah didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Kota Tangsel, KPK memang sudah menetapkan 3 tersangka. Dari pihak Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan sudah ditetapkan, yakni Mamak Jamaksari. Dan tidak hanya Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani saja yang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hari ini KPK kembali memeriksa saksi kunci dalam kasus dugaan pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten, yakni Siti Halimah alias Iim. Iim sendiri kemarin sedianya diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa kemarin, namun yang bersangkutan tidak hadir. Dan Iim sendiri memang sebelumnya pernah dijemput paksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena dianggap tidak atau belum mau bekerja sama. Bahkan ada niat dari Iim untuk menyembunyikan diri. Untuk itu penyidik KPK selanjutnya melakukan penjemputan paksa terhadap Iim. KPK juga mengisyaratkan dari Iim inilah KPK akan membuka pidana baru untuk Atut Khosia yang akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang. Sementara itu terkait dengan penyitaan sejumlah aset dari penyidikan tindak pidana pencucian uang untuk tersangka Tubagus Hariwardana, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya sudah menyita 2 mobil milik pengurus Partai Golkar, yakni Ketua DPC Partai Golkar Gunawan. 2 mobil yang disita tersebut adalah Toyota Velfire dan Mercy yang nilainya kurang lebih sekitar 2 miliar rupiah. Mobil itu sendiri tadi tiba di KPK sekitar pukul 9. Dan terkait dengan penyitaan sejumlah aset milik Wawan tersebut, memang KPK saat ini tengah membidik adanya pemberian sejumlah mobil kepada sejumlah anggota DPRD Provinsi Banten. Ini diduga terkait dengan persetujuan atau pengesahan sejumlah anggaran proyek yang akan dilakukan di Provinsi Banten. Dari Tubagus Hariwardana inilah KPK masih terus mendalami apakah nantinya anggota DPRD akan juga bisa dijerat dalam pasal tindak pidana pencucian. Namun itu tentunya berdasar dari 2 alat bukti jika KPK telah menemukannya. Robert. Baik, terima kasih Bayu Priyodanto atas informasi Anda dari Gedung KPK Jakarta.